Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk bergabung di Zoom, tentunya dalam rangka IHT. Pada kesempatan ini saya mengambil judul modul ajar. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan lebih dahulu. Nama saya Trismiati, bisa dipanggil Bu Tris. Saya dari SMK Negeri 2 Pekalongan. Sebelum kegiatan ini saya mulai, marilah kita bersama-sama berdoa supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk kegiatan selanjutnya, yaitu sambil menunggu membuka PowerPoint ya. Kira-kira ada yang pernah menyusun modul ajar, Bapak Ibu? Belum Bu. Sebelumnya pernah. Tapi pernah melihat. Belum, tapi sudah pernah melihat ya. Mungkin Ibu Putri sudah pernah membuat, biasanya dalam ini kenaikan pangkat ini buat modul. Kemarin tuh pernah sih Bu, tapi mungkin masih banyak elemen-elemen yang kayaknya masih kurang gitu loh Bu. Oke, pada kesempatan hari ini kita bahas bareng-bareng ya, kita sharing. Barangkali kegiatan ini bisa bermanfaat nanti untuk ibu-ibu membuat modul di sekolahnya masing-masing. Saya mulai aja ya. Tujuan pembelajaran diklat hari ini diharapkan bisa memahami konsep modul ajar, bisa memahami atau menyebutkan komponen-komponen modul ajar, bisa memahami pula prinsip penyusunan modul ajar, bisa membuat prosedur penyusunan modul ajar, tentunya dengan modul ajar yang baik ya. Sebelum kita membuat modul ajar, kita harus tahu konsepnya dulu seperti apa. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan lebih bermakna. Ini yang harus betul-betul dipahami oleh Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru ini, ya, harus tahu betul komponen apa saja sih yang ada di modul ajar. Yang pertama ada informasi umum. Yang kedua komponen inti. Dan yang ketiga lampiran. Mari kita bahas satu persatu. Informasi umum. Apa saja sih yang ada dalam informasi umum itu? Yang pertama adalah identitas kompetensi, identitas sekolah. Yang kedua, kompetensi awal. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Yang keempat, sarana dan prasarana. Yang kelima, target peserta didik. Dan yang keenam adalah model pembelajaran yang digunakan. Identitas sekolah itu sendiri mencakup bermacam-macam ya. Seperti kemarin modul yang sudah saya buat itu ada
identitas sekolah, yaitu misalnya menunjukkan SMK Negeri 2 Pekalongan, kemudian nama siapa itu di situ disebutkan, kelas ya, kemudian alokasi waktu itu juga ada di situ. Kemudian kompetensi awal. Kompetensi awal ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik ini. Kalau zaman dulu mungkin ada yang namanya peta konsep ya. Jadi sebelum mempelajari KD 3.2 misal, harus tahu dulu KD 3.1-nya itu apa. Kemudian yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Mungkin ini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya, dengan 6 elemennya itu. Kemudian yang berikutnya, sarana dan prasarana. Di sini dimaksudkan adalah fasilitas atau bahan yang dibutuhkan untuk menunjang proses belajar mengajar, biasanya terkait dengan teknologi atau internet. Kemudian yang berikutnya adalah target peserta didik. Di sini ada yang namanya peserta didik reguler atau umum ya. Ada peserta didik dengan pencapaian yang tinggi. Nah, ini yang namanya karakteristik ya peserta didik di sini. Kemudian model pembelajaran yang digunakan, baik itu daring maupun luring. Salah satunya contoh misalnya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Komponen inti yang kedua, itu mencakup tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan remedial, dan yang terakhir adalah refleksi peserta didik dan guru. Tujuan pembelajaran di sini dimaksudkan yaitu harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk dari unjuk pemahaman. Kemudian yang dimaksud dengan pemahaman bermakna yaitu informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Pertanyaan pemantik. Di sini diharapkan dengan mempelajari modul ini bisa menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Kemudian persiapan pembelajaran. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Harus ditulis ini ya, kegiatan pembelajaran itu harus ditulis secara berurutan ya, sesuai dengan durasi waktu. Misalkan pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian yang berikutnya asesmen, ini mengukur capaian pembelajaran ya, baik itu asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Kemudian yang berikutnya adalah pengayaan dan remedian. Ini juga harus dilakukan dalam satuan pendidikan ya. Jadi anak-anak yang nilainya di atas KKM ini adalah perlu pengayaan. Begitu sebaliknya, anak-anak yang nilainya di bawah KKM perlu diadakan remedial. Kemudian yang terakhir adalah refleksi peserta didik dan guru. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga adalah lampiran. Lampiran di sini terdiri dari lembar kerja peserta didik, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka.
Kemudian selanjutnya prosedur penyusunan modul. Terdiri dari yang pertama analisis kondisi dan kebutuhan guru peserta didik. Kemudian yang kedua identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Kemudian yang keempat susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima adalah pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keenam melakukan evaluasi. Ini materi-materi yang harus dipelajari pada saat melakukan penyusunan modul ajar. Kemudian setelah kalian Bapak Ibu mendengarkan penjelasan dari materi-materi tadi, ini nanti saya akan bentuk kelompok ya Ibu-ibu ya. Ini saya tunjuk aja, mudah-mudahan ini biar cepat ya, saya bagi dua kelompok, yaitu kelompok Bu Putri ya, sama Pak Samsul, kelompok 1, kelompok 2 Bu Zahra sama Bu Siti ya. Tugasnya adalah untuk mengerjakan menyusun modul. Waktunya 4 menit ya Ibu-ibu, mungkin bisa dimulai dari sekarang. Nanti dari hasil kelompok ini nanti bisa dipresentasikan, bisa dinilai bersama, kira-kira ada kekurangan enggak sesuai dengan teori tadi. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan pembuatan modul ajar terkait dengan komponen-komponen. Maaf Ibu, mau bertanya? Silahkan. Pada saat kita membuat modul ajar, tadi untuk yang profil pelajar Pancasila harus tercantum Ibu ya? Ya. Itu di bagian identitas Ibu? Ini bisa dicerminkan pada kegiatan pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran. Biasanya setiap kali masuk pembelajaran itu berdoa lebih dahulu. Kemudian ada tugas kelompok, itu di situ bisa masuk mandiri, dan lain sebagainya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Mau bertanya lagi boleh Bu? Silahkan. Kan tadi kalau saya tidak salah dengar, profil pelajar Pancasila ada 6 ya, ada 6 elemen ya Bu ya? Iya, iya. Apakah semua elemen itu harus dimasukkan Bu dalam proses pembelajaran atau kita sesuaikan dengan materi pembelajaran yang kita ajarkan Bu? Kalau menurut saya ya, untuk terkait dengan proses pelajar Pancasila itu disesuaikan dengan kondisi yang ada Ibu. Seperti mungkin bisa dilihat ya modul saya ini ya Ibu-ibu ya, bisa terlihat? Bisa. Ya, tadi komponen-komponen tadi sudah termasuk di sini, ya. Ada satuan pendidikan, nama penyusun dan lain sebagainya. Termasuk di sini profil pelajar Pancasila. Iya. Oke, saya kira ini ya jelas ya. Coba dari tugas kelompok tadi mungkin ada yang mau mempresentasikan. Bu Zahra mungkin atau Bu Putri? Mungkin sebentar ya, saya carikan dulu Bu. Ini ya Bu ya. Modul ajar ya, terkait modul ajar. Terlihat ya Bu? Ya, terlihat.
Nah, di sini ini modul ajar yang saya sudah buat, yaitu dasar-dasar pemasaran kelas 10 tentang perilaku konsumen, Bu. Nama Tri Indri Setiani, asal sekolah SMK 1 Negeri 1 Banjarmasin. Program keahlian pemasaran, jumlah peserta didiknya 36 orang. Kemudian durasinya 405 menit 3 kali pertemuan, Bu. Jadi kemudian fasenya adalah fase E. Pada akhir fase, peserta didik mampu menjelaskan perilaku konsumen, menganalisis sinyal-sinyal calon pelanggan agar dapat menyusun rencana yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek. Kemudian, profil pelajar Pancasilanya, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan bernalar kritis, kreatif, dan mandiri dalam menyelesaikan masalah. Mode pembelajarannya adalah discovery learning secara daring maupun luring. Sebentar ya, Bu. Bentar. Kemudian, kata kunci metode jenis asesmennya, bentar. Kegiatan pembelajaran utama individu dan berkelompok. Penilaian individu atau kelompok, jenis asesmennya individu atau performa. Metodenya diskusi, presentasi, PJBL, eksplorasi, kunjungan lapangan. Tujuan pembelajaran di sini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perilaku konsumen, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis perilaku konsumen, peserta didik mampu menganalisis tipe-tipe konsumen, peserta didik mampu menggali sinyal-sinyal calon pelanggan agar dapat menyusun rencana yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek. Oke, maaf Bu Putri ya, ini mungkin sudah bisa saya tangkap ya, hasil dari kegiatan Bu Putri untuk kerja kelompoknya. Mungkin dari kelompok 2 bisa menanggapi. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya simpulkan ya, karena ini juga waktunya terbatas ya. Mungkin dari penjabaran Bu Putri sudah bisa saya tangkap ya, bahwa apa yang dikerjakan di kelompok Bu Putri sudah bisa mencakup ketiga komponen tadi ya, sehingga nanti pada saat pembuatan modul ini bisa diaplikasikan di sekolah Bapak Ibu gitu ya. Untuk pembelajaran ini mungkin bisa saya ambil kesimpulan bahwa peserta untuk diklat ini pintar-pintar semua ya, karena sudah menguasai bagaimana cara pembuatan modul yang baik. Mungkin saya buka satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan mungkin. Siap, Bu. Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu Zahra, silakan. Ya. Untuk pengayaan dan remedial perlu dicantumkan soalnya, Ibu, di modul ajar. Iya, bisa dicantumkan Bu. Bisa dicantumkan Bu Zahra untuk soal dan mungkin sekaligus untuk asesmennya ya. Baik, terima kasih Bu. Saya kira untuk pertemuan IHT hari ini saya cukupkan sekian. Sekali lagi mohon maaf apabila ada penyampaian saya, kata-kata saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.